like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't, that's what guides me the most. Kill lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't, that's what guides me the most. Kill lies, I'll do what I want. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't, that's what guides me the most. Kill lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't, that's what guides me the most. Kill lies, I'll do what I want. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader analisa. Sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya ya. Tentu mudah-mudahan diberi kekuatan hingga sampai di hari raya Idul Fitri nanti. Oke, kenapa tadi saya open posisi dan saya terkena SL ya? Itulah kenakalan market goal ya, sering mengambil SL baru dia melakukan terbang ya. SL ditaruh sini lalu diambil baru market melakukan kenaikan. Alasan saya entry tentu ya, di H1 di sini sudah terlihat adanya yang namanya dominan break buy ya. Dominan break buy ini adalah candle merah ini ya, candle dominannya ya. Dan inilah area-area entry kita sebenarnya itu. Tapi sayangnya di sini saya entry awal itu terkena SL ya. SL saya taruh di sini dan akhirnya disentuh oleh market. Tapi saya juga ada open posisi di area sini ya. SL-nya saya agak jauhin dan akhirnya dapat take profit seperti di video tadi ya. Oke, alasan saya tentu simple seperti itu ya. Jadi di M30 kita lihat setelah terjadi dominan break tadi di M30 bertepatan dengan area SND
SND-nya M30 ya. Jadi di sini saya berani setelah mengambil SND ini, saya berani untuk open posisi B di area-area sini. Tapi sayang market naik sedikit lalu mengambil SL ya. Untungnya saya sudah ambil posisi B di area sini ya. Dengan SL tentu saya taruh di bawah swing ini ya. Bahkan saya lebarkan ya. Dan akhirnya tercover kerugian saya seperti yang teman-teman lihat di video sebelumnya ya. Jadi sering saya katakan ya, M30 tentu SND-nya itu sangat memiliki respon ya menurut saya, tapi teman-teman bisa di backtest lagi ya. Jadi di M30 untuk Virgul ini sering sekali direspon oleh market ya, seperti ini. Direspon, lalu market sekarang melakukan kenaikan ya setinggi-tingginya ya, seperti itu. Tentu jika kita mencari tolak ukur Fibo Musang ya, jika kita lihat di H1 di sini tidak ada yang namanya setup ya. Di sini tidak ada yang namanya setup yang menurut saya bagus. Ya ini memang benar setup CP1B ya. Tapi sayang shadownya itu berada di sini. Ini sebenarnya setupnya sangat bagus ya, sangat bagus karena ini membuat previous low, high ya, new low, baru break high, retest terbang. Nah seperti itu. Jika di time frame M30 previous low-nya itu sangat terlihat jelas dan new low-nya juga terlihat jelas ya, lebih jelas lagi. Di break kita tunggu retest baru entry ya. Jadi di sini CP1-nya tentu ini ya. Coba ini saya hapus dulu ya. Jika dilihat di M30 CP1-nya tentu ini ya. CP1-nya adalah ini. Karena apa? Karena yang candle ini sejajar dengan IB. Ini adalah IB-nya ya. Jadi candle CP1 tentu tidak boleh sejajar dengan IB. Jadi candle CP1-nya berada di atasnya seperti itu ya. Lalu market merespon setelah retest lalu terbang. Begitulah saya kemarin saya di video saya ya. Kenapa saya entry, alasannya seperti itu. Dan entry kedua tentu juga ada alasannya ya. Setelah market itu berada di area-area ini ya, market itu berada di area-area ini. Di M30 saya marking ya, pertama itu saya marking ini demandnya ya, saya marking demandnya ya, seperti ini. Kemarin itu saya marking seperti ini ya. Tapi saya entry di area ini ya, seperti video tadi ya, terkena SL karena SL-nya saya taruh sangat dekat ya, sangat dekat di area-area sini. Tapi saya marking juga di base M30 di bawahnya yang terbilang masih fresh, dan ternyata benar market merespon ya, market merespon lalu terbang. Tapi tentu juga ada konfirmasi lain ya, misal seperti ini di M15. Tentu di sini saya juga menunggu setup CP1 sell-nya ya. Di sini ada candle bullish terakhir ya, tapi sayang di break 2 candle. Jadi ini adalah IB ya. Ini adalah sebentar. Jadi candle bullish ini adalah IB-nya ya. Ini adalah IB-nya. Nah, setelah itu market itu masih di area-area sini ya, masih di area-area sini. Setelah itu saya cari candle CP1 ya. Ini sudah termasuk candle CP1 ini karena berada di bawahnya ya, sudah berada di bawahnya. Maka kita ukur pakai Fibo ya, kita ukur pakai Fibo. Ini berhasil break
ya. Seperti ini ya. Ternyata market hampir menyentuh di level 261 ya, hampir menyentuh di level 261. Tapi ini hanya sebuah patokan ya. Tentu arahan kita atau markingan kita itu tentu adalah base-nya M30, dan saya ada SL di sini ya, kena SL. Setelah itu saya dapat open posisi lagi ya. Alhamdulillah yang kena SL sudah tercover ya. Oke, sekarang kita analisa market untuk hari ini ya. Untuk hari ini di sini kita lihat ya, untuk analisa market tentu saya itu juga sering lihat time frame besarnya dulu ya. Jika menganalisa market, saya itu sering melihat time frame besarnya dulu ya. Di weekly patokan kita tetap ya, ini swing terbawah masih belum sampai di area 261. Jadi kemungkinan market bisa sampai di area 261. Dan di sini kita lihat ya, market membuat A, B, dan C-nya ini mudah-mudahan sampai di area ini. Oke, weekly seperti itu ya. Ini analisanya di time frame besar masih tetap seperti kemarin ya. Jadi di level 423 daily juga belum tersentuh, yang sudah saya bilang kemarin di video-video sebelumnya itu sejajar dengan level weekly 261 ya. Ini kemungkinan masih akan bisa tersentuh ya, masih akan bisa tersentuh. Ini menurut saya ya. Di sini juga kita lihat ya, membuat A, B, dan break C ya. Ini sudah break C ya, kemungkinan retest lalu mengambil 423 kemungkinan ya. Jadi kita analisa lagi di time frame H4 seperti apa ya. H4 seperti ini ya, coba saya hapus. H4 ada reinjeksi ya, dan membuat liquidity ya. Jadi membuat liquidity ini juga ada kemungkinan market nantinya setelah market itu retest lalu mengambil liquidity ini ya, seperti itu. Jika kita mengambil di metode SMC ya, di H4 seperti itu. Sekarang kita lihat di H1 nya ya. Di H1 masih belum ada setup sell ya. Di H1 untuk retest belum ada setupnya. Kita lihat sebentar. Tentu ini adalah swing SNR US ya. Kita jadi bisa berhati-hati di area itu. Oke, kita ganti time frame di M30. Nah, di time frame M30 ini sayangnya candle bullish ini ya bisa dikatakan dominan break sell ya, bisa dikatakan dominan break sell, tapi menurut saya masih kurang bagus karena shadownya berada di body di sebelah kanannya ya, ada di sebelah kanannya, tapi dominan break sell ya, atau dominan break itu dimana ada kenaikan ya, dimana ada kenaikan. Jadi candle bullish terakhir itulah jika berhasil di break lebih dari 3 candle, itulah yang dinamakan dominan break sell. Demikian pula juga dengan dominan break bear. Jika melakukan market penuh ada penurunan ya, candle terakhir candle bearish lalu di break lebih dari 3 candle, maka ini bisa dikatakan dominan break bear ya. Jadi ini juga masih bisa dikatakan dominan break bear ya di M30. Tentu acuan kita untuk setup untuk sementara ini bukan di time frame M30 ya. Kita marking aja dulu SND nya ya. Ini SND ya, shadownya terbawah di sini.
Jadi masih satu area dengan SND yang ini ya. Ini terlalu lebar ya. Jika kita ngambil shadownya, jika kita ngambil bodinya ya, di sini sangat lebar, tapi gak apa-apa ya. Nanti masih kita perkecil ya, masih bisa kita perkecil. Oke, seperti ini. Ini juga SND atau demand-nya. Jadi kita marking demand-nya. Ya. Kita lihat market itu jika melakukan penurunan harus break 2 demand tersebut ya. Tentu kita juga melihat di time frame M15 untuk memperkecil lagi SND-nya ya, memperkecil lagi SND-nya. Kita lihat di sini cara saya untuk memperkecil SND M30 tadi ya. Jadi saya tidak langsung saya kecilkan di sini atau di sini ya, tapi saya ukur dulu pakai Fibo ya, karena di sini kita lihat ya, ini ada yang namanya CB1 cell ya, CB1 cell yang berhasil di break oleh candle bearish ini ya, berhasil di break oleh candle bearish ini, maka kita ukur pakai Fibo, kita ukur pakai Fibo seperti ini ya. Nah, jadi kita di sini bisa memperkecil SND-nya M30 seperti ini. Nah, ya. Jadi kita perkecil SND-nya M30 tadi. Seperti ini ya. Jadi kemungkinan market nanti ya akan merespon demand ini ya, harus menembus demand ini jika ingin melakukan impulsif penurunan ya, seperti itu. Jadi saya lebih menunggu entry untuk open posisi buy di area situ. Jika teman-teman ingin open posisi sell ya, jika ingin open posisi sell itu saya juga tidak merekomendasikan ya, karena di time frame besar tadi itu masih indikasi kenaikan itu masih ada ya. Kita lebih baik menunggu pullbacknya dulu, baru kita bisa open posisi buy sesuai dengan tren yang sedang berlaku saat ini di time frame besar seperti itu ya. Jadi kita bisa open posisi di area sini ya, kita bisa open posisi di area sini. SL tentu bisa ditaruh di bawah swing ini ya, swing shadow ini, dan entry yang kedua bisa di bawahnya situ ya, seperti itu. Tapi jika ingin tetap open posisi sell ya, sebenarnya area ini, area CB1 sell ini adalah area entry kita untuk open posisi sell ya. Selain adanya IB ataupun supply di atasnya ya, ini juga termasuk bagian dari entry kita untuk open posisi sell ya. Jadi entry kita ada 3 ya, sebentar saya besarkan ya. Entry 3 untuk sell itu ada 3 ya. 1 ini areanya ya, 2 di supply-nya, 3 di IB-nya. Nah, tinggal teman-teman bisa memilih yang mana, yang ini atau yang ini ya. Ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Jika kita memilih yang ini, kelebihannya kita sudah dapat open posisi, tapi SL-nya tentu terlalu jauh karena SL-nya di sini. Jika modalnya besar ya bisa diambil, tapi jika modalnya kecil tentu sangat berisiko ya. Karena saya modalnya kecil di video sebelum ini ya, video tadi ya, itu saya menggunakan modal kecil, jadi SL itu saya taruh di swing terdekatnya ini ya, di kalau tadi saya buy jadi di bawahnya swing seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kelemahannya jika kita open posisi di area sini, SL-nya terlalu besar. Jika kita open posisi di sini atau di sini, SL-nya ini makin kecil ya. Tapi untuk diambil market itu juga ada kemungkinan tidak tertrigger, seperti itu kelemahannya ya. Jadi ini
tergantung teman-teman ya mengambil yang mana. Karena jika saya melihat di fundamentalnya ya, di fundamentalnya itu nanti di jam-jam 2 ya, kita analisa lagi ya, di jam-jam 2 ini market ada kenaikan ya, ada kenaikan tapi tidak terlalu impulsif ya, tidak terlalu impulsif. Di sini juga ada penurunan, kenaikan, penurunan ya, penurunan, tapi ini terbilang tidak impulsif ya. Tapi meskipun tidak impulsif, jika terlalu dominan seperti ini ya, ini bisa saja menjadi impulsif ya. Dan kita lihat juga ada label merahnya dan oranye ya, ini kemungkinan memiliki harga itu agak agresif ya, harga agak agresif tapi nggak terlalu agresif ini menurut saya ya. Jadi teman-teman bisa backtest lagi. Jadi di jam-jam 2 sampai di jam 4 ini ya, itu market akan ada yang namanya kenaikan, penurunan, naik. Jadi seperti ini misal ya, tadi naik, turun, naik, lalu melakukan penurunan seperti ini ya. Jadi seperti inilah misalnya, atau gini ya. Oke, kita lihat lagi ya, setelah melakukan di akhir tadi melakukan penurunan ya, di jam-jam itu tadi ya. Kita lihat di sini ya, di sini masih melakukan penurunan ya, naik, tidak ada data. Ini melakukan, jika ini berarti di gold itu bisa melakukan kenaikan ya, lalu penurunan. Ini yang saya tanda-tandai, ini dampaknya di gold ya, dampaknya di gold bukan di Fairline ya. Ini dampaknya di gold bukan di Fairline ya, naik. Nah, menurut saya yang agak impulsif itu adalah ini ya, di jam-jam 7:30 lebih akan ada pergerakan impulsif ya. Ini agak penurunan ini, bentar, ini ada pergerakan penurunan impulsif ya. Setelah itu dia melakukan kenaikan ya, dibalas dengan kenaikan dan kenaikan seperti itu ya. Oke, kita geser lagi ya sampai malamnya. Setelah ada kenaikan ya, setelah naik tadi ya, ini yang impulsif ya, ini yang impulsif turun lalu naik. Di sini ya terbilang setelah impulsif itu market biasanya memang melakukan agak slow gini ya, bisa begini atau bisa begini atau slow, setidaknya sideways seperti itu ya. Ini melakukan penurunan sedikit ya, dan ini datanya kosong. Oke, seperti itu ya. Jadi ada impulsif penurunan ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sahabat trader, tentu demikian analisa saya ya. Jika mau open posisi sell bisa di area-area ini ya, coba saya gambarkan saja supaya bisa dipahami ya. Ini adalah area-area sell ya. Jadi di sini adalah area-area sell, dan area-area buy-nya itu ada di ini. Ini area sell ya, area sell. Demikian dari trading analisa, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.